Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramarita Mahfira dengan NIM 2304101120, Prodi PGSD Universitas Samudra, Angkatan 2023, Unit 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan PKN di Sekolah Dasar calon dosen pengampu Ibu Rukia Wahyu Saputri SPD MPD. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini, yaitu strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Kita hidup di zaman yang segalanya serba digital, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga cara belajar. Semuanya berubah. Lalu, bagaimana dunia pendidikan beradaptasi? Bagaimana guru memanfaatkan teknologi agar pembelajaran tetap bermakna, terutama pada pembelajaran seperti PKN, yang menanamkan nilai moral dan karakter di tengah derasnya arus digitalisasi. Yuk, kita bahas satu persatu. Bagian pertama yaitu pembelajaran di era budaya digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa era digital mengubah wajah pendidikan. Siswa sekarang lahir di zaman yang serba teknologi. Mereka disebut digital natives. Mereka terbiasa mencari informasi lewat internet, belajar lewat video, dan berkomunikasi lewat media sosial. Di sisi lain, guru berperan sebagai digital guide, pembimbing agar siswa bisa memanfaatkan teknologi dengan cerdas dan beretika. Namun, perubahan ini membawa dua hal, yaitu tantangan dan peluang. Tantangannya, siswa sering terpapar informasi yang belum tentu benar. Kadang mereka lebih percaya internet daripada guru. Tapi di balik itu ada peluang besar, yaitu pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna kalau teknologi digunakan dengan secara tepat. Misalnya dalam pembelajaran PKN, guru tidak hanya menjelaskan tentang nilai gotong royong atau toleransi, tapi bisa mengajak siswa menonton video pendek tentang aksi sosial di masyarakat, lalu mendiskusikannya bersama. Dengan begitu, siswa bukan hanya tahu konsepnya, tapi juga merasa nilai Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Bagian kedua, yaitu strategi pembelajaran inovatif dan integratif. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Strategi pembelajaran inovatif adalah cara mengajar yang menghadirkan hal-hal yang baru, kreatif, interaktif, dan menantang rasa ingin tahu siswa. Sementara pembelajaran integratif berarti menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk mengkaitkan antar bidang ilmu agar siswa memahami maknanya secara utuh, contohnya dalam PPKN, saat belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, guru bisa mengajak siswa membuat infografis digital tentang hak anak di sekolah dan di rumah menggunakan aplikasi
Canva. Selain belajar tentang PKN, siswa juga melatih literasi digital, keterampilan desain, dan kemampuan komunikasi. Nah, makna dari pembelajaran inovatif sekaligus integratif bukan hanya teori, tapi juga praktik dan pengalaman nyata. Bagian ketiga, pembelajaran di era digital. Sekarang kita bahas beberapa strategi pembelajaran inovatif dan integratif yang sangat cocok diterap di era digital seperti sekarang ini. Dengan contoh penerapannya dalam pembelajaran PKN. Yang pertama itu ada Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL. Guru bisa memberikan proyek nyata yang mendorong siswa berkolaborasi, misalnya proyek kampanye digital Cinta Tanah Air. Siswa diminta membuat video pendek atau poster digital yang menampilkan semangat nasionalisme. Dari sini, mereka bisa belajar nilai kebangsaan sekaligus keterampilan membuat konten positif di dunia maya. Kedua ada Problem Based Learning atau PBL. Guru memberikan masalah yang sering muncul di masyarakat, misalnya isu toleransi di media sosial. Siswa berdiskusi mencari solusi nilai-nilai Pancasila, lalu mempresentasikan hasilnya dalam bentuk presentasi digital. Dengan cara ini, siswa belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memahami pentingnya etika bermedia. Yang ketiga, ada blended learning, kombinasi belajar tatap muka dan daring. Guru menjelaskan nilai demokrasi di kelas, lalu memberikan tugas refleksi di platform Google Classroom. Siswa menuliskan pengalaman mereka saat ikut dalam kegiatan musyawarah di sekolah. Strategi ini efektif karena memberi ruang belajar fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Yang keempat ada gamifikasi, yaitu belajar sambil bermain. Guru bisa menggunakan aplikasi seperti Quizizz, kemudian atau Kahoot. Nah, untuk kuis PPKN contohnya tentang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa merasa seperti bermain game, tapi sebenarnya mereka sedang belajar dan menguatkan konsep penting. Kemudian, yang tidak kalah penting di era digital saat ini, nilai-nilai PKN justru semakin dibutuhkan. Teknologi membuat kita mudah berkomunikasi, tapi juga mudah salah paham atau bertindak tanpa etika. Di sini, peran guru dalam PPKN yaitu menanamkan sikap toleransi dalam berkomentar di media sosial. Itu mengajarkan tanggung jawab digital seperti tidak menyebar hoax atau langsung menerima berita-berita yang belum tentu terjadi. Kemudian, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menghargai budaya bangsa di dunia maya. Jadi, pembelajaran PKN bukan hanya tentang hafalan nilai Pancasila, tapi juga tentang bagaimana siswa menghidupi nilai itu di dunia digital. Nah, bisa kita simpulkan bahwa era digital bukan ancaman bagi pendidikan, tapi justru kesempatan besar untuk berinovasi. Dengan strategi pembelajaran inovatif dan integratif, guru bisa menjadikan teknologi sebagai jembatan, bukan penghalang. Kuncinya ada pada 3 hal. Guru yang kreatif dan terbuka dengan teknologi. Kemudian yang kedua, siswa yang aktif dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Yang ketiga, nilai Pancasila yang menjadi dasar setiap tindakan. Nah, kalau ketiganya berjalan seimbang, maka pembelajaran di era digital tidak hanya mencerdaskan, tapi juga membentuk karakter yang baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Adi.
diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.